Ya. Oke, selamat siang. Selamat siang. Ya, sudah semuanya. Tinggal Bapak yang terakhir. Betul? Iya Pak, betul. Ya. Oke, kita mulai saja. Tapi sebelumnya kayaknya kameranya dibuka dan kita foto bersama. Silakan. Ada satu orang yang membantu untuk ambil fotonya. Ya, silakan. Oke, kameranya dibuka saja. Ya. Ya, silakan. Salah satu orang bantu foto. Oke, siapa? Niko minta bantuannya atau Fauzi? Adian? Atau Naswa? Silakan. Naswa biasanya bisa bantu. Iya boleh Pak, sama saya. Ya, silakan. 1, 2, 3. Ya, sip. Udah Pak. Sudah, terima kasih. Gimana kalau kalian kameranya dibuka, Bapak yang kameranya ditutup? Ya? Oke. Sudah muncul di layar? Sudah Pak. Sudah ya? Ya. Seperti biasa, jadi secara keseluruhan, tabelnya yang pertama tujuan percobaan. Ini kelihatannya kemarin di pembicaraan sudah ditambahkan, tetapi kalian membuat jurnal, ada yang Bapak tambahkan, tapi di laporan tetap ini tidak muncul. Ada yang muncul, ada yang tidak. Ya. Yang keempat, jadi tujuannya akan melihat karakteristik reaksi nitrasi dan penanganannya, melakukan tahapan proses nitrasi, kemudian mengidentifikasi produk nitrasinya, dan menghitung yield. Ya, ada 4 poin. Dasar teori secara keseluruhan, singkat saja, nggak usah terlalu jauh, yaitu bahwa nitrasi proses masukkan gugus nitro pada senyawa organik atau bahan baku. Jadi nitrasi diaplikasikan sebagai pelarut nitroparafin. Ini aplikasi kegunaannya. Kemudian reaksi nitrasi itu menggunakan asam sulfat dan asam nitrat, dan juga nitrat dan asam fosfat, nitrat dan astat. Kemudian naftalin itu digunakan sebagai bahan baku, merupakan senyawa organik. Ya. Aromatik yang berbentuk kristal, tidak berwarna, atau kita kenal di situ biasanya ini warnanya mendekati putih. Ya. Tidak berwarna, atau boleh dikatakan kita lihat putih, transparan dengan titik lelehnya 80 derajat Celcius. Alfa nitronaftalin dan senyawa naftalin yang telah mengalami proses nitrasi.
Kalau kita lihat, nitronaftalin itu mempunyai kristal berwarna kuning dengan kristal titik lelehnya 59 sampai 60. Tidak larut dalam air, tapi larut dalam etanol, dietil eter, dan kloroform. Senyawa ini sebetulnya adalah merupakan sebagai bahan perantara industri obat-obatan. Mekanismenya reaksi seperti ini. Karena dalam reaksi ini Anda harus tahu tahapannya. Maka secara keseluruhan akan muncul bahwa reaksi nitrasi berlangsung pada suhu berapa? 65 sampai 70 derajat Celcius. Ya, itu kira-kira kita kenal pustaka dan mungkin mekanisme reaksinya. Kemudian pelaksanaan percobaan, ini beberapa alat, dan ini beberapa bahan. Ada kertas saring, kertas timbang. Ini mungkin yang terlupa dituliskan. Corong tetes, kondensor, penangas air, pengadu, dan termometer. Oke. Kemudian ini bisa ditambahkan satu lagi, yaitu Anda butuh apa? Yang belum? Yaitu vaselin. Untuk apa vaselin? Vaselin digunakan untuk apa? Untuk itu, Pak. Merangkai alat. Ya. Oke. Kemudian dari peralatan tadi yang ada, ini namanya apa? Corong tetes, pipet, kemudian bola pipet, dan juga spatula. Kemudian tahap reaksinya kalau kita lihat, pembuatan pereaksi dalam larutan dingin. Jadi kita siapkan, ini es, dan Erlenmeyer, kemudian diisi Aquades 10,5, asam sulfat 8,8 ml, dan juga asam nitrat 5,5. Percobaan dilakukan di mana? Di lemari asam. Ya, di lemari asam karena reaksinya sangat eksoterm dan juga mengeluarkan gas, asap yang jelas. Ya. Oke, ini peralatan yang digunakan. Setelah ini bercampur semuanya, didiamkan dulu sampai menunggu rangkaian selesai. Yaitu setelah selesai nanti dituangkan pada corong tetes. Oke, ya. Itu tahapannya. Ini proses nitrasinya. Setelah rangkaiannya semua selesai, ya, jadi corong tetes dimasukkan. Jadi ini perangkaiannya adalah dari bawah. Penangas dulu, baru reaktor yang berisi naftalin. Kemudian pendingin dan juga pengaduknya, jangkar. Kemudian motor dipasang, tahapan satu persatu. Dihubungkan, setelah stabil baru sebelahnya. Ada penutup, kemudian ada penangas. Ya, ini mulut dan penangas, tapi ada termometer dan juga corong tetes. Oke. Proses tahapannya adalah ini pembuatan reaksi di dalam es, kemudian naftalin dalam reaktor. Ini gambarnya ya, ditambahkan. Kemudian setelah itu ada proses pemanasan dan pengadukan. Oke. Pada tambahan ini mungkin ditambahkan pada penambahan asam sulfat dan asam nitrat pada suhu berapa? Pada suhu, ingat suhunya berapa? Ya. Ini dilengkapi bisa yaitu pada suhu berapa? 50 derajat Celcius. Kemudian dilanjutkan pemanasan dan pengadukan juga.
pada suhu 70 derajat Celcius atau 65 derajat Celcius. Kemudian ini selama 1 jam. Setelah 1 jam didinginkan sekitar 15 menit atau 5 sampai 10 menit sampai suhu 50 derajat Celcius. Ya. Oke, pendinginan 5 menit baru diangkat. Sebetulnya ini pendinginan juga. Reaktor diangkat dari penanas air. Ditunggu sampai suhunya 40 derajat Celcius. Setelah suhu 40 derajat Celcius, didinginkan dalam air mengalir di suhu ruangan, kemudian air mengalir, dilanjutkan dengan es. Kemudian didiamkan, terjadi proses kristalisasi. Ini pada suhu 25 derajat Celcius. Ini bukan jam ya, mungkin salah nih. 30 menit. Jadi, oke, pada kristalisasi pada temperatur ruangan. Kemudian setelah terjadi kristalisasi pada suhu ruangan ini, terjadi apa? Mungkin masih ada satu lagi, yaitu perlu ya, ini tambahkan apa? Yaitu pencucian dengan air panas. Yaitu pencucian dengan air panas. Setelah air panas, didiamkan juga pada suhu ruangan. Kemudian terjadi filtrasi, didiamkan atau terbentuk kristal didiamkan, kemudian dilakukan penimbangan. Ya. Dari pekerjaan itu, keselamatan kerjanya, yang jelas gunakan APD, percobaan dipahami, hati-hati dan pahami dengan baik cara percobaannya. Proses pencampuran air, asam sulfat dan asam nitrat, lakukan hati-hati di lemari asam. Sesuai apa yang dilakukan ya, lakukan pengamatan dengan baik setiap tahapan proses dan dicatat. Ya, MEDS-nya bisa juga ditambahkan tentang bahaya dan penanganan mengenai bahan yang digunakan. Masukkan di sini secara singkat. Kemudian dalam merangkai alat, mulai dari bawah satu persatu dipasang dengan hati-hati. Oke, berikutnya melepaskan rangkaian, mulai dari mematikan penanas air, kemudian didiamkan tadi 10 menit, motor pengaduk, dilepas motor dan selanjutnya satu persatu mulai dari atas. Ya. Itu ada keselamatan kerjanya. Kemudian datanya apa? Ingat pembuatan reaksi. Volume aqueous 10,5 dalam Erlenmeyer di dalam es. Ini di lemari asam. Oke, berikutnya volume H2SO4 8,5 ditambahkan dalam Erlenmeyer. Volume asam nitrat 5,5. Oke. Ini sebagai contoh aja. Kemudian bahan bakunya yaitu berat naftalenanya. Misalnya 5, berapa gram? 5,0019. Jadi apa? Kalau menimbang 5 gram itu tidak harus 5 gram, tetapi harus dicatat, ya. Oke. Kemudian suhu reaksi itu 50 derajat Celcius. Pada saat penambahan ada serbuk putih di dalam reaktor, betul? Ini yang nggak teramati oleh kalian. Setelah 5 menit, serbuk putih itu berkurang. Melarut dan melarut. Ya, karena melarut. Kemudian waktu ini penambahan tadi yaitu selama 5 menit.
karena tetes demi tetes. Oke. Setelah itu diukur suhu, dirubah. Proses nitrasinya pada suhu berapa? 70 derajat Celcius. Tetapi ada juga yang berapa? 65. Ya, oke. Itu terserah. Karena tadi 5 menit, pada 10 menit serbu putih larut. Dan larutan dan uap itu berwarna kuning. Betul? Ya, kira-kira tahapan seperti itu. Jadi itu pengamatan tidak hanya suhu, tapi kejadian yang dalam reaktor. Ya. Terus 20 menit, 15 menit larutan coklat dan uapnya coklat juga menempel pada dinding. 20 menit larutan dan uap coklat bertambah banyak. Oke. 25 sampai 60 menit larutan coklat dan uap coklat ini banyak menempel. Makin lama coklatnya pada suhu terakhir itu akan semakin berkurang. Pada di 60 warna coklat yang menempel dinding reaktor nempel ini dinding reaktor apa? Mulai berkurang. Ya. Kemudian pendinginan sekitar 5 sampai 10 menit, uap berkurang mencapai suhu 50 derajat Celcius. Kemudian reaktor dinaikkan. Ya. Ini reaktor dinaikkan. Dinaikkan atau apa? Diangkat agar apa? Tidak di bawah panas. Oke. Kemudian setelah suhu 40 derajat Celcius, reaktor, ini reaktor bukan rangkaian artinya reaktor dilepas dan lakukan pendinginan dengan air mengalir. 40, kemudian dilanjutkan dengan es atau air es. Ya, ini bisa ada esnya, bisa juga air es pada suhu ruangan. Ya, sampai akhirnya didinginkan, terbentuk suhu ruangan. Terjadi apa di sini? Es terjadi, muncul apa? Muncul kristal kuning. Ya. Kristal apa? Kristal warnanya kuning, betul? Kuning coklat ya, kayak kecoklatan ya. Oke. Lalu diamkan pada suhu ruang. Kemudian tambahkan air panas 50 ml, diaduk sampai suhu ruang. Betul? Ya, kira-kira seperti itu, diamati terus. Kemudian disaring. Tetapi masih ada yang di reaktor. Tadi dicuci dengan air panas lagi sisanya. Karena memanaskan berapa? 100 mili. Jadi tambahkan 50 mili lagi. Lalu ini hanya cuci dengan air panas, disaring sampai habis, didiamkan. Setelah didiamkan, begitu lama ditimbang. Hasilnya seperti apa? Nih, kertas saring beratnya misalnya seperti ini. Berat kaca arloji sekian gram. Ya. Kemudian berat kaca arloji, kertas saring, dan produk. Ini 3 kali. Harusnya produk pertama 6, sekian.
ternyata kedua turun dan yang ketiga adalah turun. Ya. Ini masih jauh, ini juga masih jauh. Kalau masih jauh karena ini didiamkan sehari. Kemudian titik lelehnya ditentukan atau dianalisis mempunyai titik leleh sekitar 60 derajat Celcius. Itu baru data pengamatan. Selanjutnya perhitungan. Ada perhitungannya kan? Ya. Nih. Di sini ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Ya. Kemudian perhitungan naftalen. Ya, ini berat. Ini MR-nya berarti sekitar 0,039 ya, atau 391 mol. Mol HN3-nya 5,5 kali 1,51, ini densitasnya. Ini adalah 0,7 adalah persennya. HNO3 pekat itu adalah 70%, sehingga ada sekian gram per mol. Sehingga diperoleh 0,0923 mol. Karena reaksinya, kalau kita lihat bahwa reaksi, ya, bereaksi banding bahan baku itu sama dengan 1:1. Maka reaksi pembatasnya di sini adalah naftalen karena molnya lebih kecil. Oke. Sehingga produk alfa nitronaftalen itu sama dengan 0,039 mol kali MR-nya 173 gram per mol sama dengan 6,747 gram. Produk yang dihasilkan tadi adalah 45, berarti yang paling 45 dari sini, yang paling rendah. Ini yang paling rendahnya. Ya. Ya, itu paling rendah. Dikurangi dengan nik berat kertas saring dan kaca arloji, maka diperoleh 5,9175 gram. Sehingga persen yieldnya 5,91 per 6,71 kali 100% sekitar 87,71%. Ini perhitungannya. Oke, ada pertanyaan? Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Untuk hasil dan pembahasan, kembali lagi tujuannya itu ngapain tadi? Yang jelas Anda tahu karakteristik bagaimana reaksinya. Jadi kalau kita lihat bahwa nitrasi adalah proses memasukkan gugus nitro pada senyawa organik atau bahan baku. Berarti dalam hal ini gugus nitro itu dimasukkan dalam naftalen ya. Jadi gugus nitro dihasilkan dari reaksi asam sulfat dengan asam nitrat dalam keadaan dingin ya, dalam keadaan dingin. Oke. Gugus nitro mulai terikat pada senyawa naftalen bereaksi pada suhu 50 derajat Celcius pada waktu sekitar 5 sampai 10 menit ya. Boleh katakan tadi pengamatan 5 sampai 10 menit yang ditunjukkan dengan peralutan naftalen dan larutan berwarna kuning. Dan gas mula-mula juga berwarna kuning yang akhirnya berwarna coklat di sekitar reaktor. Ya. Oke, itu pertama. Reaksi ini melibatkan gugus nitro dan naftalen sesuai reaksi. Jadi reaksi pertama
Ada NO3 tadi, keluar NO2, ini berwarna coklat. Kemudian terbentuk gugus elektrofiliknya, N positif O2. Ini yang bereaksi dengan naftalin, sehingga akan menjadi C10H8. Terikat pada NO2 positif. Tadi terikat, sebetulnya di H positif di sini. Kemudian C10H8 sebetulnya yang positif di atom H-nya, bukan di N-nya, karena dia sudah terikat. Ya, harusnya di sini. Di H ini. Ini positif. Ini yang enggak positif. Ya. Ini tetap 8 karena hanya lepas. Kemudian NO positif dengan H positif tadi. Ini yang positif. Dengan min maka akan positif dengan H min maka akan bentuk H10H7 NO2 plus H2SO4. Oke. Berdasarkan tahapan reaksi bahwa gas yang berwarna coklat merupakan gas NO2. Kita lihat dari reaksi yang makin lama akan berkurang dan asam sulfat berkurang. Dan asam sulfat merupakan katalis agar terbentuk gugus nitro yang bereaksi atau terikat pada senyawa naftalin membentuk produk alfa nitronaftalin. Ya. Oke, alfa nitronaftalin. Kemudian kita lihat bahwa tahapan proses nitrasi dimulai dari pembentukan gugus nitro dengan mereaksikan asam nitrat dan asam sulfat pada kondisi dingin. Karena prosesnya eksoterm, nah, prosesnya adalah eksoterm dan mengeluarkan panas, maka proses ini dilakukan di lemari asam. Ya. Oleh karena itu, ya, maka proses ini dilakukan di lemari asam. Reaksi nitrasi dimulai pada suhu 50 derajat Celcius di awal tadi. Nah, di mana naftalin dalam reaktor ditambahkan campuran asam nitrat dan asam sulfat dan asam nitrat secara perlahan-lahan sampai naftalin larut. Ini serbuk putih melarut menghasilkan larutan berwarna kuning yang akhirnya menjadi coklat. Hal ini terjadi setelah pemanasan suhu 50 derajat Celcius selama tadi berapa? 5 sampai 10 menit. Ya. Sesuai data aja, yang suhu meningkat sampai suhu 70 derajat Celcius, terbentuk larutan berwarna coklat yang semakin banyak, yang berarti produk dihasilkan semakin meningkat. Proses ini dihentikan pada waktu menit ke-60 atau 1 jam. Ya. Ini adalah tahapan prosesnya. Selanjutnya, tahap selanjutnya dilakukan dengan pendinginan pada suhu ruangan sampai 40 derajat Celcius. Didinginkan. Terus didinginkan dalam air mengalir yang akhirnya dalam air es sehingga dihasilkan endapan berwarna kuning coklat. Lakukan penyaringan atau ini pencucian dengan air panas. Ya, sebelum disaring, sebetulnya umumnya dilakukan dengan air panas.
dinginkan, ya, diaduk sampai suhu berapa? Sampai suhu ruangan atau sekitar 30 derajat Celcius. Oke. Ya. Diaduk sampai suhu ruangan. Baru disaring. Didiamkan, disaring, dibilas, didiamkan dan ditimbang yang akhirnya diperoleh produk 5,9175 gram dengan persentilnya adalah berapa? 87,71%. Produknya dilakukan analisis detail leleh mencapai 60 derajat Celcius. Ini menunjukkan bahwa senyawa alfa nitronaftalin adalah berhasil dibuat dengan baik. Ya, jadi ini dibuat dengan baik sesuai titik leleh naftalin murni 59 sampai 60 derajat Celcius. Senyawa ini tidak larut dalam air maupun etanol. Ya, itu saja. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, silakan. Kira-kira pembahasannya di situ bertahap dari proses tadi, karena karakteristiknya reaksinya seperti apa. Sekarang pembahasan kesimpulan apa yang diambil? Ya, karakteristik proses nitrasi adalah menghasilkan gas N2 yang berwarna coklat pada kondisi 65 sampai 70 derajat Celcius dengan waktu 45 sampai 60 menit. Ini saya juga disertai pengadukan dengan waktu sekitar titik leleh alfa nitros derajat Celcius yang tidak larut dalam air dan etanol. Tahapan prosesnya meliputi yang kedua tadi adalah pembentukan glukus nitro dengan mereaksikan ya glukus nitro, pemanasan pada suhu sekitar 70 derajat Celcius, pendinginan dan kristalisasi, pemurnian dengan air, dengan apa? Air panas. Filtrasi, pengeringan, filtrasi dan pengeringan serta penimbangan. Alfa nitronaftalin yang dihasilkan 5,9175 gram dengan persentilnya adalah 87,71%. Ya, kira-kira seperti itu. Itu aja. Ada pertanyaan? Ya, silakan yang mau bertanya. Cukup jelas ya. Jadi yang penting ada perhitungan, pembahasan itu dimulai berdasarkan tujuannya itu apa sih yang Anda lihat? Mengarah ke sana. Ya. Kemudian tahapannya prosesnya akan urut. Jadi
Ini bukan cara kerja, tapi pengamatan dan proses tadi ada kaitannya selama hasil. Oke, itu saja. Kesimpulan, kita menjawab terhadap tujuan yang ada. Ya, tadi adalah berapa persen yield dan produk yang dihasilkannya. Oke. Ada pertanyaan? Ya, silakan yang mau bertanya. Oke, masih bergabung. Ini 24 udah banyak yang lepas ya. Oke, silakan. Untuk penilaian, karena kalian menggunakan diketik ya, walaupun dalam kelompok karena hanya satu laporan, ingat format. Itu juga mempengaruhi kerapian ya. Format itu kaitannya urutannya, kemudian jarak spasinya, ya. Jarak spasi setiap ini akan mempengaruhi. Jadi kalau dibaca enak, itu format itu kaitannya dengan itu. Walaupun kelompoknya, walaupun masing-masing pembahasan sendiri. Jadi di hasil akhir karena hasil yang baik itu berarti ada satu orang yang mengirimkan dengan format mengatur formatnya. Kira-kira seperti itu. Jadi range penilaiannya, kita lihat dari laporan, itu dari 70 sampai 85. Ya. Ya, 70 dari 85 untuk laporan. Jadi karena apa? Karena ada beberapa yang kurang, khususnya pada format pengamatan. Itu kelihatannya juga nggak begitu lengkap, sehingga di situ agak berkurang. Oke, itu saja. Ada pertanyaan lain? Ya, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, sekian, tetap semangat, jaga kondisi. Ya, tapi secara keseluruhan dalam percobaan kalian bagus. Ya, hanya pesan. Jadi kalau kalian praktikan, saling membantu, lepaskan ego masing-masing. Ya, tujuannya saling membantu untuk keberhasilannya. Karena praktikum, usahakan semuanya juga bisa. Ya, jadi saling, itu saja. Kalau tidak ada, sekian dan terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke. Pak.